Coba bayangkan satu negara besar, sangat besar. Penduduknya lebih dari 1 miliar orang. Teknologinya maju, ekonominya kuat. Tapi ada satu masalah yang pelan-pelan baru terasa sekarang. Di negara ini, laki-laki terlalu banyak. Bukan sekadar banyak, tapi lebih dari 30 juta orang lebih banyak dibanding perempuannya. Bukan gosip, bukan teori konspirasi. Ini data demografi nyata. Dalam kondisi normal, alam sebenarnya cukup adil. Di hampir seluruh dunia, rata-rata ada sekitar 105 bayi laki-laki lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Sedikit lebih banyak laki-laki, karena secara biologis dan sosial, laki-laki cenderung punya risiko kematian lebih tinggi. Akibatnya, dalam kondisi normal, jumlah laki-laki biasanya akan menyusut seiring bertambahnya usia, dan akhirnya jadi lebih sedikit dibanding perempuan. Masalahnya, di Cina, koreksi alami ini tidak berjalan normal. Selisihnya bukan ratusan ribu, tapi puluhan juta. Angka ini mulai menyimpang sejak tahun 1980-an. Pelan-pelan naik, dan di awal 2000-an, angkanya sudah tidak bisa dibilang normal lagi. Secara nasional, rasio kelahiran mencapai sekitar 120 bayi laki-laki untuk 100 bayi perempuan. Di beberapa daerah pedesaan, bahkan sempat menyentuh 130:100. Artinya apa? Artinya, puluhan juta anak laki-laki lahir ke dunia yang tidak punya cukup pasangan perempuan untuk mereka di masa depan pas gedenya. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan, kok bisa sampai begini? Dan jawabannya bukan satu sebab tunggal, tapi rangkaian faktor yang berjalan bersamaan, pelan-pelan, seperti domino. Pertama, kebijakan satu anak. Sejak akhir 1970-an sampai 2015, Cina menerapkan kebijakan satu anak. Tujuannya jelas, mengendalikan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Secara angka, kebijakan ini berhasil. Tingkat kelahiran turun drastis, dari lebih dari 5 anak per perempuan di era 1950-an menjadi di bawah 2 dalam beberapa dekade. Tapi ada efek samping yang baru terasa belakangan. Ketika sebuah keluarga merasa hanya punya satu kesempatan untuk punya anak, pilihan itu jadi sangat penting. Kedua, faktor budaya. Di banyak masyarakat tradisional, termasuk di Cina, anak laki-laki sejak lama dipandang memiliki peran khusus, meneruskan marga, merawat orang tua di usia lanjut, dan menjaga nama keluarga. Ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Nilai budaya ini telah terbentuk jauh sebelum kebijakan satu anak diberlakukan. Persoalannya muncul ketika budaya lama ini bertemu dengan aturan baru yang membatasi jumlah anak. Dampaknya tidak lagi berhenti pada pilihan keluarga, tetapi mulai tercermin dalam struktur demografi. Dan ketika preferensi ini bertemu dengan kemajuan teknologi medis, pengaruhnya menjadi semakin terasa. Faktor ketiga, teknologi. Dengan masuknya teknologi, orang tua bisa tahu jenis kelamin janin sejak dini. Contohnya pakai USG pas awal kehamilan. Secara hukum, seleksi jenis kelamin atau sex selective abortion itu dilarang. Tapi dalam prakteknya, tidak selalu mudah diawasi, terutama di wilayah tertentu pada periode tertentu. Hasil akhirnya terlihat jelas di grafik populasi. Rasio kelahiran mulai bergeser jauh dari angka alami. Tapi pertanyaan besarnya, seberapa serius sebenarnya masalah ini? Mari kita lihat angkanya. Dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, Cina diperkirakan memiliki kelebihan 30-35 juta laki-laki dibanding perempuan. Di tingkat nasional, rasionya memang terlihat relatif normal, sekitar 105-106 laki-laki per 100 perempuan. Tapi angka ini menyamarkan masalah, karena semua usia dicampur jadi satu. Begitu kita melihat kelompok usia 20 hingga 40 tahun, ketimpangan itu langsung terasa. Dan kebetulan, atau justru tidak, ini adalah usia di mana orang membangun keluarga dan masa depan. Artinya, bagi jutaan laki-laki, persoalan ini bukan statistik, tapi realitas hidup. Lalu, apa arti semua angka ini bagi laki-laki di dunia nyata? Bagi sebagian besar dari mereka, dampaknya paling terasa pada satu hal mendasar, peluang untuk menikah. Dengan kelebihan puluhan juta laki-laki di usia produktif, persaingan mencari pasangan menjadi sangat tidak seimbang. Secara matematis saja, tidak semua orang bisa kebagian. Bahkan jika setiap perempuan menikah, tetap akan ada jutaan laki-laki yang tidak punya pasangan,
bukan karena pilihan, tetapi karena struktur populasi. Kelompok ini sering disebut sebagai involuntary bachelors, laki-laki yang ingin membangun keluarga tetapi tidak menemukan pasangan. Fenomena ini lebih terasa di wilayah pedesaan dan daerah dengan kondisi ekonomi terbatas, karena perempuan cenderung bermigrasi ke kota untuk pendidikan dan pekerjaan. Dampaknya tidak berhenti di status pernikahan. Penelitian demografi dan sosiologi menunjukkan bahwa laki-laki yang tidak menikah dalam jangka panjang cenderung mengalami tekanan sosial dan psikologis lebih besar. Rasa terisolasi, kehilangan tujuan hidup, hingga perasaan tertinggal secara sosial menjadi lebih umum, terutama di masyarakat yang masih menempatkan pernikahan sebagai penanda kedewasaan dan keberhasilan hidup. Secara ekonomi, ketimpangan ini juga menciptakan tekanan tambahan. Persaingan dalam pasar pernikahan mendorong ekspektasi ekonomi yang lebih tinggi terhadap laki-laki, mulai dari kepemilikan rumah, stabilitas finansial, hingga status sosial. Bagi mereka yang tidak mampu memenuhi standar ini, peluang untuk menikah menjadi semakin kecil. Dalam beberapa kajian, konsentrasi laki-laki lajang dalam jumlah besar juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko masalah sosial, seperti ketegangan komunitas dan kriminalitas tertentu. Namun penting dicatat, ini bukan soal sifat individu, melainkan dampak struktural ketika jutaan orang berada dalam posisi tanpa jalan keluar yang jelas. Singkatnya, bagi banyak laki-laki, ketimpangan demografi ini bukan sekadar statistik. Ini menyentuh identitas, masa depan, dan rasa memiliki tempat dalam masyarakat. Tapi menariknya, ketimpangan ini juga membawa konsekuensi yang tidak sederhana bagi perempuan, bahkan ketika mereka berada di posisi minoritas. Dalam kondisi jumlah perempuan lebih sedikit, posisi tawar perempuan di pasar pernikahan memang meningkat. Pilihan menjadi lebih banyak, dan standar pasangan pun cenderung naik. Bagi sebagian perempuan, ini membuka ruang untuk menunda pernikahan, fokus pada pendidikan, atau mengejar karir, sesuatu yang sebelumnya lebih sulit dilakukan. Namun, peningkatan nilai ini datang bersamaan dengan tekanan baru. Perempuan seringkali tidak hanya dilihat sebagai individu, tetapi juga sebagai solusi atas masalah demografi. Dalam konteks kebijakan pronatal dan dorongan peningkatan angka kelahiran, perempuan kerap ditempatkan pada peran reproduktif. Dinilai penting karena kemampuannya melahirkan, bukan semata sebagai warga dengan pilihan hidup yang beragam. Tekanan sosial juga meningkat dalam bentuk ekspektasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, perempuan didorong untuk mandiri, berpendidikan, dan sukses. Di sisi lain, mereka tetap diharapkan menikah, memiliki anak, dan memenuhi peran keluarga tradisional, seringkali dalam rentang usia yang sempit. Ketimpangan ini juga memengaruhi cara hubungan dipersepsikan secara kultural. Dalam beberapa tahun terakhir, budaya populer dan drama televisi kerap menampilkan narasi hubungan dengan standar ekonomi yang sangat tinggi. Misalnya, kisah pria super kaya atau CEO yang menikahi perempuan dari latar sederhana. Narasi semacam ini, walaupun bersifat hiburan, ikut membentuk ekspektasi sosial tentang pasangan ideal. Di titik tertentu, ekspektasi ini dianggap berpotensi menciptakan ilusi dan jarak dengan realitas ekonomi kebanyakan orang. Tidak mengherankan jika kemudian otoritas budaya di Cina sempat membatasi tema-tema tertentu dalam drama populer, termasuk narasi yang dinilai terlalu memromantisasi kekayaan ekstrim atau memperkuat standar pasangan yang tidak realistis. Hasil akhirnya paradoksal. Perempuan memang memiliki lebih banyak pilihan, tetapi juga menghadapi tekanan yang lebih kompleks antara kebebasan pribadi, tuntutan sosial, dan gambaran ideal yang terus dibentuk oleh lingkungan sekitar. Ketika ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan berlangsung lama dan jalur sosial yang sehat tidak cukup untuk menyerapnya, sebagian masyarakat mulai mencari jalan lain untuk beradaptasi. Dalam konteks kelebihan laki-laki yang besar dan berkelanjutan, muncul berbagai mekanisme coping informal, bahkan ilegal, yang bukan disebabkan oleh satu individu atau kelompok, melainkan oleh tekanan struktural yang menumpuk. Fenomena ini biasanya paling terasa di wilayah pedesaan dan daerah dengan keterbatasan ekonomi. Salah satu bentuk yang sering dibahas dalam kajian demografi dan kriminalitas adalah praktik perdagangan manusia dan pernikahan lintas wilayah yang tidak selalu berlangsung secara sukarela. Dalam beberapa kasus, perempuan dari daerah yang lebih miskin, baik dari wilayah domestik maupun lintas negara, direkrut, ditekan, atau dipindahkan untuk tujuan pernikahan. Praktik ini sering dibungkus dengan narasi pernikahan atau kesempatan hidup lebih baik, padahal realitasnya jauh lebih kompleks.
Ada pula kasus penculikan, pemaksaan, dan eksploitasi yang kerap sulit terdeteksi karena terjadi di komunitas tertutup dan melibatkan jaringan informal. Penting untuk ditekankan, praktek-praktek ini bukan representasi masyarakat secara umum, tetapi justru muncul di celah ketika tekanan demografi, kemiskinan, dan lemahnya perlindungan sosial saling bertemu. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Ketimpangan demografi yang ekstrim tidak berhenti sebagai masalah statistik. Ia dapat menciptakan insentif bagi aktivitas ilegal, memperbesar kerentanan perempuan dan anak, serta membebani sistem hukum dan sosial. Ketimpangan ini tidak berhenti di satu generasi. Dampaknya justru terasa paling kuat dalam jangka panjang. Pertama, dampak paling langsung terlihat pada angka kelahiran. Ketika jutaan laki-laki tidak memiliki pasangan, jumlah keluarga baru yang terbentuk otomatis berkurang. Ini berarti, bahkan jika setiap pasangan memiliki lebih dari satu anak, basis orang tua itu sendiri sudah menyusut. Dalam konteks ini, kebijakan yang mendorong 2 atau 3 anak menghadapi batas struktural. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk membentuk keluarga sejak awal. Kedua, ketimpangan ini mempercepat penuaan penduduk. Lebih sedikit kelahiran berarti proporsi penduduk usia lanjut terus meningkat. Cina, seperti banyak negara lain, kini menghadapi situasi di mana jumlah penduduk usia kerja mulai menurun, sementara jumlah lansia meningkat cepat. Beban ekonomi dan sosial pun bergeser. Lebih sedikit pekerja aktif harus menopang sistem pensiun, layanan kesehatan, dan perawatan usia lanjut. Ketiga, ada implikasi terhadap stabilitas sosial. Konsentrasi laki-laki lajang dalam jumlah besar, terutama di wilayah dengan peluang ekonomi terbatas, dapat menciptakan rasa keterpinggiran dan ketidakpastian jangka panjang. Sekali lagi, ini bukan soal karakter individu, melainkan dinamika struktural ketika harapan hidup sosial tidak sejalan dengan realitas demografi. Dalam jangka panjang, tantangan ini juga memengaruhi pola migrasi, struktur keluarga, dan bahkan perencanaan kota. Desa-desa bisa kehilangan generasi muda perempuan, kota-kota menghadapi tekanan perumahan dan pekerjaan, sementara hubungan antar wilayah menjadi semakin timpang. Pada akhirnya, ketimpangan jenis kelamin bukan hanya tentang siapa yang lahir lebih banyak. Ini tentang bagaimana satu perubahan demografi bisa merambat ke ekonomi, keluarga, dan stabilitas sosial selama puluhan tahun. Pertanyaan akhirnya sederhana, tapi jawabannya tidak. Apakah ketimpangan ini bisa pulih dengan sendirinya? Secara teori, rasio jenis kelamin dapat bergerak kembali ke arah yang lebih seimbang. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio kelahiran di Cina memang menunjukkan perbaikan dibanding puncaknya di awal 2000-an. Namun, pemulihan demografi bekerja sangat lambat. Apa yang terjadi selama puluhan tahun tidak bisa diriset dalam 1 atau 2 dekade. Masalah utamanya adalah faktor waktu. Anak-anak yang lahir dalam kondisi rasio timpang kini telah tumbuh dewasa. Mereka membawa dampak ketimpangan itu ke usia pernikahan, pasar kerja, dan struktur keluarga. Bahkan jika rasio kelahiran hari ini sepenuhnya kembali normal, kelebihan laki-laki di kelompok usia produktif akan tetap terasa hingga beberapa dekade ke depan. Kebijakan yang mendorong peningkatan kelahiran, seperti izin 2 atau 3 anak, juga menghadapi batas realitas. Keputusan untuk menikah dan memiliki anak kini semakin dipengaruhi oleh biaya hidup, pekerjaan, perumahan, dan preferensi pribadi. Dengan kata lain, masalahnya bukan lagi sekedar izin jumlah anak, tetapi apakah kondisi sosial dan ekonomi memungkinkan keluarga baru terbentuk. Dalam jangka panjang, perbaikan paling konsisten biasanya datang dari kombinasi perubahan nilai sosial, peningkatan pendidikan perempuan, perlindungan hukum yang lebih kuat, serta penurunan tekanan ekonomi pada keluarga muda. Faktor-faktor ini bekerja perlahan, lintas generasi, dan jarang menghasilkan hasil instan. Jadi, jawabannya bukan ya atau tidak. Ketimpangan ini bisa membaik, tetapi tidak akan hilang begitu saja. Ia membutuhkan waktu, penyesuaian sosial, dan kebijakan yang konsisten. Pada akhirnya, fenomena kelebihan laki-laki di Cina menjadi pengingat bahwa demografi bukan sekedar angka kelahiran. Ia adalah hasil dari interaksi panjang antara budaya, kebijakan, teknologi, dan pilihan hidup jutaan individu, dan dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama dari kebijakan apapun. Demografi mungkin terlihat dingin dan matematis, tapi di balik angka-angka itu, ada kehidupan nyata yang terus berjalan. Karena pada akhirnya, demografi bukan sekedar angka,
melainkan cerminan kehidupan nyata.